ya bahwa klik atau centang itu bisa menjadi bagian ya daripada persetujuan yang diberikan oleh katakanlah data subjek. Kemudian pertanyaannya adalah apakah hal itu bisa dijadikan sebagai alat bukti ya di dalam persidangan. Sebetulnya kalau kita ambil semacam postulate ya, itu apa yang berlaku di dunia nyata berlaku di dunia maya. Ya. Tetapi dalam penerapannya di dunia maya, tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, seperti juga pada kontrak ya, kontrak biasa dengan kontrak elektronik pada dasarnya kedudukan hukumnya sama dan dapat di-enforce gitu ya, dan dapat dijadikan alat bukti ya. Tetapi di dalam konteks dunia maya tentu harus dipastikan ya bahwa apa yang menjadi alat bukti itu dapat dibuktikan, misalnya data integrity-nya, data availability-nya, data secrecy-nya, data originality-nya, dan juga ada aspek non-repudiasi. Ya, kalau itu semua dipenuhi, saya rasa bisa dijadikan sebagai alat bukti. Ya. Dan biasanya yang digunakan sebagai alat bukti dianggap sebagai alat bukti dalam bentuk tulisan ya, atau alat bukti tertulis. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan apakah pemerintah akan membuat semacam aturan teknis untuk sektor privat ya. Undang-undang ini menyatakan berlaku baik bagi sektor publik maupun juga berlaku bagi sektor privat ya. Tetapi dalam perjalanan dulu pada waktu kita melakukan konsultasi publik dan lain sebagainya, sebetulnya disepakati bahwa pendekatan undang-undang ini adalah co-regulatory approach ya. Pendekatan co-regulatory artinya di satu sisi ada aturan-aturan yang bisa dikembangkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan aturan pelaksanaannya, tetapi pada sisi lain dalam konteks pengembangan best practices di kalangan private sectors dan lain sebagainya, mungkin perlu juga dikembangkan semacam pendekatan self-regulatory ya. Misalnya di antara asosiasi dari perusahaan-perusahaan atau industri yang sejenis dan lain sebagainya. Itu dimungkinkan ya. Jadi kalaupun misalnya private sectors ingin mengembangkan seperti itu dengan pendekatan self-regulatory, saya rasa juga merupakan sesuatu yang dimungkinkan sepanjang tentu saja tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya. Kalau itu misalnya menjadi lebih ketat untuk industri tertentu, tentu akan menjadi lebih baik dalam konteks perlindungan data pribadi. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan sebagai respons. Ya, saya tambah sedikit. Silakan, Prof. Ya, selepas PDPA ini akan ada regulations-nya dan mungkin ada permen daripada itu. Dan saya pikir industry association boleh membangunkan code of ethics ataupun apa-apa saja yang dipanggil. Kalau di Malaysia misalnya, dan saya pikir di bawah PDPA Indonesia juga ada peraturan ataupun section yang mengatakan industry association digalakkan untuk membangunkan semacam peraturan sendiri ya. Jadi di Malaysia juga begitu, ada PDPA, ada regulation, subsidiary legislation, ada codes yang dikeluarkan oleh industry association. Setakat ini untuk berkongsi dengan teman-teman telah ada 12 code of conduct oleh different sectors. Contohnya oleh bank, telah ada code of conduct mereka sendiri. Selain daripada itu, Central Bank di Malaysia yang dipanggil sebagai BNM, Bank Negara Malaysia, juga telah mengeluarkan beberapa semacam standard dan peraturan bagi sektor perbankan dan keuangan.